Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agung. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial membuat kalkulator menggunakan bahasa C++. Jadi, seperti di video sebelumnya, kita sudah membuat saat argumennya 4 atau argumennya 3, maka akan menampilkan tes. Dan jika kurang dari 3 dan lebih dari 4, maka argumennya salah. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertama-tama kita harus memasukkan apapun yang kita ketik di sini, seperti misalnya kalkulator T5 dan 4. Jadi di sini semua yang kita ketik dalam command prompt ini berbentuk string. Jadi kita harus memasukkannya ke dalam variabel, di mana variabel tersebut nanti akan bisa dilakukan operasi dalam program kita. Jadi di sini ini adalah Excel-nya. Jadi yang pertama kita harus memasukkan huruf T ini ke dalam suatu variabel. Jadi pertama kita akan buat dulu variabelnya. Ini bisa dihapus. Oke, sekarang kita akan membuat char misalnya operasi. Char operasi itu sama dengan di sini adalah oke, sebelum itu apapun yang kita ketikkan di sini, jadi ini adalah argumen 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini adalah ada char pointer to pointer argv. Jadi di sini apapun yang kita ketik di sini akan disimpan dalam argumen vektor yang ke 0. Jadi yang ini akan disimpan dalam argumen vektor pertama, argumen vektor kedua, dan ini adalah argumen vektor ketiga. Jadi indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi karena kita ini adalah operasinya ada di argumen count kedua dan dia akan disimpan dalam argumen vektor pertama. Jadi di sini isi dari operasi itu adalah argv 1. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah argv 2 dan ini argv 3. Jadi kita harus memasukkan ini 5 dan 4 ini ke dalam suatu variabel. Namun karena di sini bentuknya string, kita harus mengkonvertnya terlebih dahulu. Jadi kita di sini buat kita menggunakan long integer untuk misalnya bilangan bil 1 lah. Bil 1 itu kita convert a to i argumen vektor kedua. Kemudian sama juga untuk yang argumen vektor ketiganya. Oke. Jadi di sini si argumen vektor 2 ini kan berbentuk string. Kita convert stringnya ini menggunakan a to i, ditaruh ke dalam variabel bil 1. Oh, mohon maaf, di sini variabel bil 2. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Kemudian karena nanti kita akan melakukan operasi matematika, maka di sini ada hasil. Hasilnya dapat digunakan double. Oke. Oke, di sini kita sudah membuat seluruh argumen ini dimasukkan. Ini tidak usah kita masukkan karena dia tidak kita gunakan dalam operasinya ini. Kita coba compile. Invalid conversion char. Oh ya, mohon maaf. Di sini sebenarnya kan ini adalah char. Di sini adalah string ya. String itu adalah array of char. Jadi misalnya kita ambil contoh ini, kalkulator. Kalkulator ini adalah argv 0. Huruf K ini ada di argv 0 ke 0. Ini argv 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, dan seterusnya. Kemudian yang ini juga sebenarnya konsepnya sama seperti kalkulator. Jadi misalnya kita ketikkan TA, ini adalah argv 1. Argv 1 ke 0. Ini adalah argv 1 ke 1, dan begitu juga seterusnya. Nah, karena kita menggunakan char ini hanya bisa menampung satu saja, satu karakter. Jadi kita harus spesifik menulisnya char
Yang tadi 1, ini argv1 ke 0. Nah, seperti ini. Yang ini tidak, karena ini akan kita convert ke dalam sebuah integer. Yang mana tadi dia? Oke. Ups, hilang, sorry. Kalkulator T56. Angka 5 ini, mohon maaf, string 5 ini akan di-convert ke dalam long integer. Oke, kita coba compile. Oke ya, tidak ada error. Kemudian sekarang kita akan bermain dengan operasinya. Pertama-tama kita akan mencoba membuat operasi tambah. Jadi saat user mengetikkan T, dia harus melakukan operasi tambah. Jadi kita bisa menggunakan switch case di sini. Switch operasi. Mohon maaf tadi. Switch operasi case T. Jadi ini adalah untuk operasi tambah. Maka saat dia T, maka jalankan hasil sama dengan build 1 plus build 2. Maka cout hasilnya sama dengan hasil. Oke, kemudian kita break. Oke, ini adalah untuk operasi pertambahannya. Kita coba compile. Oh, tidak ada error. Sekarang kita akan mencoba tes di sini. Jadi di sini kita sudah pastikan kita sudah berada dalam foldernya, dan di dalam foldernya itu dia sudah berisi Excel-nya dia ini. Oke, kita bisa ketikkan kalkulator T 5 tambah 5 misalnya. Hasilnya sama dengan 10. Oke, ini berarti kita sudah berhasil membuat operasi yang pertama, yaitu pertambahan. Nah, untuk video selanjutnya kita akan mencoba membuat seluruh operasi ini menggunakan switch case yang ini. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.